saya ketemu dengan mahasiswa yang dia bercerita ketika dia memakai atribut Kristen salib, kalung salib, malah ada dosen yang bahkan katakan tolong lepas ya kalau saya ngajar gitu hanya karena dia tidak suka lihat salib itu. Ya, Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian kita sebagai orang percaya? Kita ngomongin tentang Hari ini nggak enak loh. menderita itu nggak enak sih ya. Nggak enak. Apalagi ya meskipun ada embel-embelnya karena Kristus sih gitu ya. Iya. Pasti kaget Sobat Waterida, setel radio gitu ya. Saya pengen dengar pujian deh. Ya kita bahasnya tentang menderita. Pindah channel A. Aduh, gitu. jangan dong. YouTube-nya di skip A. Jangan, ini kenyataan loh. Dan ini satu kali, ya saya bukan mendoakan. Kalau Anda menghadapi, Anda punya vitamin kan. Betul. Gitu loh. Kita punya bahan yang bisa kita pakai ya untuk melawan hal-hal ini. Gitu. Oke, kalau gitu kita ajak ngobrol siapa nih, Ju? Kita akan berbicara bersama seseorang yang mungkin beberapa kali kita sudah berzumpa ya. Karena kata-kata berzumpa ini dari beliau. Oh. Kita akan berzumpa bersama Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Beliau ini dari Perkantas, Jakarta. Ya, Perkantas kepanjangannya? Persekutuan Kristen Antar Universitas. Oh. Betul ya, Pak Alex ya, bener ya? betul Mantap. Pak. Selamat apa nih? Selamat ketemu. Selamat ketemu. Jumpa lagi Pak Jo, Salam Pak kenal. Gideon. Ya. Iya Pak Gideon Alex. sama-sama. Senang bisa ketemu lagi dengan Sobat Batra Yuda. Iya. Terima kasih sudah sambung, Mbak. Kalau sekarang kampus-kampus pada online semua ini pelayanannya gimana nih Perkantas nih? Wah, ini udah 1,5 tahun Pak. Jadi baik kampus, sekolah, jadi ya kita harus adaptasi dengan pelayanan yang online juga. Dan puji Tuhan, sebagian besar atau bahkan bisa dikatakan 90% tetap berjalan dengan aktivitas ibadah rutin dan juga kelompok-kelompok pemuridan. Itu yang kita syukuri Pak. Nah, kalau Bapak banyak bergerak di bidang mahasiswa nih ya. Iya. Kalau saya ajak untuk ngomongin tentang menderita karena Kristus, itu Iya. saya pengen tahu konteksnya ya, paling enggak yang paling dekat, yang paling related. Ya. Mahasiswa itu menderitanya apa, Pak? Yang karena Kristus. Apalagi mungkin mahasiswanya ini kecil gitu ya, minoritas di kampusnya gitu. Betul. Nah, itu gimana Saya Pak pikir biasanya? kalau kita menghayati, memang di dalam Alkitab juga ada konteks menderita bagi Kristus, seperti yang dialami jemaat-jemaat yang salah satu yang disurati Rasul Petrus, penderitaan yang dialami secara fisik, tetapi juga saya pikir di situ juga ada penderitaan dalam kaitan dengan emosi, dengan di-exclude dari pergaulan dalam masyarakat, dan saya pikir itu yang cukup relate dengan apa yang saya temukan di dalam pelayanan. Memang tidak secara langsung menderita secara fisik, tetapi rasa dikucilkan karena mereka mau hidup benar, mereka nggak mau nyontek, nggak mau ngasih contekan. Wah, itu ada aja yang merasa kok kayaknya saya dianggap kurang solider, solidaritasnya kurang, begitu Pak. Atau dibilang gini ya Pak Alex ya, sok rohani deh, saklek banget sih. Betul. Ada kamu diajak pacaran Backstreet nggak mau. Iya. Kuliah masih pacaran ya? Real ya Pak. Iya ya, obrolannya kalau kuliah masih itu Pak. Iya. Terus nilai kadang-kadang ditekan juga, ya kan, hanya karena. Iya, di beberapa tempat ada juga yang ngalamin Pak. Saya ngalami waktu kuliah Pak. Koji, kalau nggak kasih jawaban pas ulangan, pulang kita ketemu ya? Bukan, ini bukan antar mahasiswa. Oh, bukan. Dosennya malahan. Oh ya? Oh begitu. Iya. Ada saja ya yang mungkin karena ya bisa kita katakan karena Kristen. iman kita, karena iman kita ya langsung mengatakan wah ini kamu saya kurang suka sama kamu. Nah, saya pernah ngalamin juga ada mahasiswa yang sharing tentang hal itu. Iya, betul. Itu saya alami. Jadi kayaknya kok cuman kayak faktor like or dislike aja nih ya gitu, kok nggak fair gitu. Betul. Bahkan satu waktu saya ketemu dengan mahasiswa yang dia bercerita ketika dia memakai atribut Kristen salib, kalung salib, malah ada dosen yang bahkan katakan tolong lepas ya kalau saya ngajar gitu, hanya karena dia tidak suka lihat salib itu, dan itu rasanya sedih sekali begitu ya, karena itu dialami secara langsung begitu. Nah, kalau yang ini saya baru dengar nih. Apa itu? Memakai atribut terus disuruh lepas. Wah, saya baru dengar tuh. Ya, itu itu terjadi beberapa tahun yang lalu sih Pak. Dan maksudnya itu real, di beberapa tempat ada saja yang tidak suka dengan atribut bahkan. Iya. Jadi yang dipersoalkan menderita ini karena apa sih? Atribut.
atau karena status, atau karena iman Iya. kita, atau karena kita mau pegang kebenaran. Nah ini apa sih yang Wah, dipersoalkan? ini yang menarik begini Pak, itu udah satu paket semuanya ya. Jadi kalau kita lihat Waduh. di dalam Alkitab sendiri, khususnya dalam konteks saya tadi coba lihat lagi gitu ya, pernah bawakan eksposisi dari kitab 1 Petrus. Ya. Itu konteksnya adalah karena mereka adalah orang percaya. Hmm. Pertama, status mereka orang percaya. Iya. Yang kedua, mereka hidupnya benar. Jadi Oke. ini yang seringkali sedih ya, bukan karena hidup nggak benar. Kalau hidup nggak benar lalu kemudian orang nggak suka ya oke lah ya. Iya. Itu memang konsekuensi. Tetapi karena mereka justru mau hidup dalam kebenaran, dan bahkan mungkin juga kalau ya di dalam budaya tertentu ketika status ada, tindakan ada, bisa jadi atribut juga ada begitu ya. Sehingga mungkin atribut-atribut itu pun juga jadi sesuatu yang membawa mereka ke dalam penderitaan hanya karena mereka adalah orang-orang yang misalnya mengaku percaya, meninggikan salib Kristus. Jadi itu saya pikir paling sederhana gini Pak, bahwa karena nama Kristus yang melekat dalam identitas, dalam atribut, mungkin dalam kehidupan yang dilakoni, dan orang tidak suka dengan itu, maka kemudian menganiaya, mengopres, atau bahkan dalam sosial masyarakat menyingkirkan dari pergaulan, bahkan perdagangan pada waktu itu. Kalau dia Kristen, maka tidak dapat jatah dalam perdagangan, seperti itu terjadi dalam sejarah. Iya, itu saya sempat sharing sama Jonathan juga, saya di perusahaan juga ngalami juga sih Pak kayak gitu. Iya, betul Pak. Karena saya saklek menerapkan kebenaran gitu, meskipun dianggap sok suci, sok kudus, akhirnya Pak, cuan gede jadi bocuan Pak. Bocuan ya. Tapi itu real ya Pak, itu real ya. Karena itu dialami, dan kemudian banyak orang yang bilang, wah pokoknya Allah ikut Tuhan bahagia. Saya pikir kita harus bisa melihat bahwa jangan sampai kita berkata ikut Tuhan, senang, bahagia, dapat berkat, tapi kita sendiri apakah sudah hidup benar? Karena hidup benar itu salah satu konsekuensinya adalah mungkin mengalami penderitaan, walaupun tidak selamanya. Saya sih lihatnya begitu, Pak. Oke, baik. Berarti manusia itu cenderungnya hidup tidak benar gitu, Pak? Sebagian besar gitu. Sehingga kalau ada yang benar, sedikit minoritas dibenci gitu. Ya, saya harus katakan bahwa tidak semua konteks seperti itu. Kita tetap melihat Tuhan memberikan nilai-nilai yang umum, bahkan di masyarakat, di dalam semua kepercayaan. Sehingga kita jadikan nilai yang common ya, sama-sama bicara kebenaran, keadilan, keindahan. Karena itu kita tetap syukur ya, ada pengadilan, ada tempat di mana kalau kita punya pergumulan ketidakadilan, tetapi realitanya di pengadilan sendiri pun juga bisa terjadi pemutarbalikan kebenaran atau bahkan pelanggaran hukum. Nah ini yang realitanya ada anugerah umum yang Tuhan berikan, tetapi kita pun harus siap. Saya pikir itu yang Alkitab ingatkan, harus siap menderita karena tidak semuanya akan senang dengan kebenaran Tuhan. Oke, baik. Yang saya tangkap, kita ini sebagai manusia itu memang sudah jatuh di dalam dosa kan memang. Dan kita ini punya tendensi untuk menyukai yang salah. Nah itu yang begitu Tuhan datang, itu seperti gini loh. Kayak kita ini maling, ketemu sama polisi, pasti nggak suka. Kalau bisa polisinya dihabiskan. Betul. Karena sekarang kita mencoba hidup benar, kita mencoba jadi polisi nih. Nah orang-orang di sekitar kita yang maling ini yang gak suka sama kita. Kalau gitu tugas kita polisinya dibanyakin dong. Iya, itu tugas kita. Maksudnya yang hidup benar ya dibanyakin dong gitu ya. Tapi secara kasar kayak gini ya, kayak kita ayo ajak menderita sama aku yuk. Cari teman untuk menderita ya. Karena gini, di satu sisi saya pikir ini Pak, di satu sisi memang juga di dalam Alkitab diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan di tengah penderitaan. Jadi ketika ada anak-anak Tuhan yang mau hidup benar, seringkali kan di dalam dunia ini kita tuh kayaknya kok jadi sendirian. Makanya Tuhan ingatkan untuk, bagi saya menarik waktu memperhatikan kalimat Yesus, kamu adalah garam dunia. Bukan sendiri, tetapi ada plural di situ, kamu. Jadi istilahnya satu sisi juga stay in community yang mau sama-sama hidup benar. Itu saya pikir jadi kekuatan kita di tengah semua yang kayaknya di sekitar kita
pengennya hidup nggak benar gitu ya. Iya. Wow. Oke. Nah, saya kutip Filipi 1:29. Ya, Sebab kepada 29, kamu ya. dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Kita percaya kepada Yesus itu kan karunia gitu, ya kan? Betul. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini menderita untuk Dia. Maksud saya begini. So kenapa sih dengan Kristus gitu loh? Kalau kita flashback lagi gitu ya. What's wrong with Kristus? Sehingga ketika orang menjadi pengikut teladannya, akhirnya harus menderita gitu. Nah, ini bagaimana nih Mas Ralek? Kalau saya boleh tambahkan ayat lagi Pak, yang bicara persis hal yang sama dengan konteks yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Tadi Paulus yang menulis ya. Jadi kadang kalau pikir ternyata semua murid Yesus ini atau orang-orang yang melayani Yesus punya pemahaman yang begitu tegas tentang penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 20. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah. Jadi kalau kita gabungkan pengertian ini, saya pikir sekali lagi hidup serupa dengan Kristus yang menjadi tujuan kita. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah dibaharui, kita pengennya hidup serupa Kristus. Itu bukan hidup yang disukai dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Iya. Dan saya pikir disitulah pertentangan yang akan kita alami selama kita hidup bagi Allah, dan ini istilahnya selalu akan jadi our battlefield, peperangan rohani kita terus-menerus, dan ya Tuhan sudah berikan banyak perlengkapan sih, saya pikir itu yang harusnya kita ingat juga. Perlengkapan bukan tembak, bukan bom ya, tapi ini perlengkapan senjata Allah ya. Iya kan Pak? Perlengkapan senjata Allah gitu loh. Salah satunya pedang kebenaran ya kan. Ya, firman Tuhan Pak ya. Iya, firman Tuhan dong. Nah, jadi ini semacam kayak battle yang berulang, yang polanya itu dimulai ketika Yesus hadir. Atau juga banyak ahli-ahli Taurat gak suka gitu ya. Betul. Nah, dan kalau kita melihatnya dalam kacamata iman, seperti yang Paulus katakan bahwa di balik semua ini sebenarnya ada si jahat yang sebenarnya paling tidak suka kita hidup seperti Kristus. Jadi memang mungkin peperangan kita yang Paulus ingatkan di Efesus bahwa bukan melawan darah dan daging semata-mata, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia ya, penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Saya pikir itu satu gambaran yang diberikan bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyatakan, ayo nih, the battle is real. If you want to live for Jesus, then the battle is real. Tetapi yang menarik begini, kalau kita membedakan ini dalam pengertian ini ya, dalam kehidupan ada dua jenis kalau kita bicara perang ya. Ada yang kalau bahasa Inggris pakai istilah battle sama war. Nah, sebenarnya battle itu bisa jadi sebenarnya peperangan atau pertempuran yang single-single, yang satu-satu gitu. Battle. Kalau war itu adalah meluas, perang yang besar ya. Nah, menariknya begini, ada satu kutipan yang mengatakan kita harus ingat bahwa Yesus sudah memenangkan the war. Karena peperangan melawan kuasa kegelapan segalanya telah dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. Nah, sehingga gambaran kalimatnya begini. We may lose some battle, but keep in our mind, Jesus has won the war. Wow. Kita mungkin kehilangan beberapa peperangan yang kecil ya. Kadang-kadang kita juga nggak siap menderita. Aduh, kita gagal nih. Nyontek deh jatuhnya. Kita jadi ikut ngomong jorok juga. Tetapi ketika kita sadar, kemudian kita bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memenangkan pertempuran ini, dan itu harusnya menjadi drive yang mendorong kita untuk terus siap berdiri dan maju dalam peperangan atau dalam battle selanjutnya. Oke. Wah, saya jadi paham nih bedanya war sama battle. Iya. Ya, jadi battle kita itu ya mestinya lebih kecil daripada war yang Tuhan udah selesaikan gitu ya. Tapi that battle is real ya. Battle is real. Kadang-kadang
Kadang-kadang kita pikir, wah Tuhan sudah memenangkan, ini mah nggak ada apa-apanya, pokoknya kalah pun nggak masalah. Jadi kadang-kadang ada yang begitu juga, Pak. Nyerah aja kalah, kan Tuhan udah menang. Kan malah keseret, Pak. Kan malah jadi keseret. Itu mindset yang salah itu. Kasih kekuatan. Iya. Ini satu hal lagi yang saya mau pengen tahu nih, kepo saya nih. Dalam pribadi Pak Alex sendiri gitu. Battle apa yang sedang Anda alami atau pernah Anda alami dan itu sampai hari ini Anda ingat banget gitu? Iya, saya dalam melayani kehidupan di dalam sehari-hari. pelayanan kaum muda, dan saya juga sadar bahwa peperangan salah satunya yang paling real yang saya alami adalah peperangan melawan pornografi. Saya terjebak dalam pornografi sejak 5 SD. Dan itu jadi peperangan yang real sekali, bahkan boleh dikatakan sampai di awal-awal kehidupan kekristenan saya, waktu saya bahkan sudah menjadi hamba Tuhan juga, itu sangat real. Dan kemudian ketika harus bergumul, melihat bagaimana jatuh, bangun lagi jatuh, tapi akhirnya saya kemudian melihat bahwa iya ya, Tuhan memberikan firman-Nya tentu, untuk terus menolong saya hidup kudus dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 9. Lalu kemudian Tuhan kasih komunitas, dan itu menjadi orang-orang yang care, peduli, dan belajar melihat saya apa adanya gitu. Kadang-kadang kita kan pengen tampilnya jadi Superman rohani ya, saya nggak punya dosa, saya hamba Tuhan hebat loh, pembicara besar di mana-mana begitu. Tapi ada orang-orang yang bisa lihat kita dan support kita, dan saya pikir itu satu hal yang saya real kalau ditanya dari pengalaman yang mungkin relate dengan pelayanan saya kepada kaum muda. Sehingga saya juga sekarang bisa lihat tuh kalau ada yang bergumul dalam kejatuhan pornografi, ya I've been through, tapi saya juga terus harus berjuang karena ya ini bukan sesuatu yang kalau kita di otak kita kontrol alt del format titik 2 hilang semua ya. Tapi ini yang Tuhan bilang, that battle is real. Pakai senjata Allah yang sudah diberikan. Mungkin itu Pak. Iya. Saya koreksi Pak, kontrol alt del tadi. Kontrol alt del. Sebentar, kalau kontrol alt del mati semua. Loh iya mati semua, hilang gitu kan. Hilang. Enggak, waktu Anda nggak buka pornografi lagi itu kan menderita ya. Awalnya kan enak ya. Iya, betul. Tersiksa loh, Jo. Kayak butuh apa ya? Kayak butuh asupan ganja lagi gitu ya kan. Adiksi kan, Pak? Dan adiksi itu adalah penderitaan yang ketika kita mau hidup bagi Tuhan, dan kita kadang-kadang beberapa orang, saya harus katakan ya, kita butuh pertolongan orang lain. Kita nggak akan bisa, bukan nggak akan bisa ya, tetapi kita harus sadar bahwa ya accountability itu jadi penting untuk kita. Alkitab bilang saling mengaku dosa. Bagi saya itu real. Baik. Ini satu topik yang menarik, kalau misalnya kita menjurus ke sana harus kita telepon lagi nanti ya. Kita bahas spesial tentang ini. Ini menarik ini. Ya, tapi dari poin ini saya udah dapat lah ya, udah dapat bahwa memang ya ini menjadi satu hal yang real kalau kita sehari-hari harus menghadapi battle itu. Kita tidak menjadi Superman yang kemudian menjadi perfect dalam segalanya. Tapi kita juga harus ingat bahwa Kristus itu sudah memenangkan ya peperangan dengan mengatakan sudah selesai gitu loh ya. Itu menjadi penyemangat kita untuk semakin berjuang gitu loh. Tapi saya mau memberikan satu pertanyaan cepat ya, Pak Alex jawab cepat ya. Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian kita sebagai orang percaya? Pasti akan ada penderitaan. Saya harus jawab ya, pasti. Dan memang ini tidak selamanya. Tadi kalau dikatakan tidak selamanya bentuknya penderitaan fisik. Kita nggak tutup mata, ada saudara-saudara karena iman, mereka mungkin gerejanya dibakar, diancam. Tapi mungkin bagi kita yang punya kebebasan dalam ibadah, battle kita yang bagian lain. Ya masalah kelemahan diri, dan that is a battle that real, dan karena itu kita harus siap terus berperang dan memandang kemenangan Tuhan yang membuat kita terus bisa lewati peperangan-peperangan. Itu penderitaan yang Tuhan izin. Satu kesimpulan deh Pak Alex, langkah praktikal ya untuk berjuang menderita di dalam Kristus gitu ya, menderita bagi Kristus, bagaimana biar bisa kita kuat gitu. Mungkin sebagai kesimpulan Pak Alex, silakan. Ya saya melihatnya kembali lagi bahwa pandanglah kepada Tuhan. Kalau Tuhan juga memberikan kesempatan ya, karena ini dikatakan tadi kasih karunia. Saya melihat sisi lain, tapi mungkin dalam pembahasan lain kita bisa lihat bahwa
Tuhan melatih otot-otot rohani kita dengan berbagai hal yang Dia izinkan kita alami. Dan itu bukan untuk menjatuhkan kita sekali lagi, tetapi Tuhan mau kita boleh berdiri teguh, dan ketika kita boleh melewati peperangan ini, kita pun bisa menolong teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang juga sedang mengalami pergumulan yang sama. Jadi itu bukan hanya buat kita ya, tapi Tuhan juga bisa pakai kita buat orang lain. Mungkin itu. Wow, Saya sudah cukup lengkap. Iya. Kalau toh kita menjadi sementara penderita dalam tanda kutip pasien yang mengalami penderitaan itu, misalnya dalam hal pornografi misalnya. You pornografi juga. Nanti aku bisa jadi mentor kamu yang nggak cuma teori aja gitu ya kan. Bukan ngajakin nonton loh ya, ngajakin tapi ngajakin gimana menangnya. Nonton bola Iya, final nanti. Iya. Baik. Terima kasih sekali Pastor Alex yang sudah bersama dengan kami. Ya. Tapi sebelum pergi, Pak Alex, mungkin Sobat Yuda rindu juga pengen ngobrol bersama Pak Alex, boleh ya? Anda bisa follow Instagramnya di Alex Nanlohi. Alex Nanlohi 74. Alex Nanlohi 74 pasti tahun kelahirannya. Kawan tuanya, Pak. Bener ya? Betul, Pak. Betul. Itu nomor sepatu, nggak mungkin nomor sepatu. Iya. Ukuran celana bukan juga. Maksud 74 gede banget. Giant dong. Kalau misalnya Anda pergi ke Instagram terus Anda follow Pak Alex, Anda ada link tree-nya di situ, Bu. Diklik, wah, lengkap, ada YouTube, ada Spotify. Lengkap ya. Wah, mantap. Luar biasa. Baik. Terima kasih sekali untuk bisa ngobrol dengan saya dan Jonathan. Tentu bersama Sobat Yuda. Berjumpa lagi ya, Pastor ya. Sehat selalu Pak Alex. God bless you. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.